Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadana syahrun mubarakun wa rahmatun wa maghfiratun lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul arsyil azim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqin wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ayuhan nas, ittaqullah fi sirri wal alan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim jalla jalaluhu wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al hadis au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Hidayatullah Kandangan Surabaya rahimakumullah, dalam mimbar yang sangat mulia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, seraya menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, dan kelak kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kaum muslimin, kami berwasiat, kami mengajak diri kami sendiri serta berwasiat dan mengajak para jamaah Jumat rahimakumullah, senyambang kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan, marilah benar-benar kita gunakan untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita selalu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan selalu berusaha pula untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kaum muslimin, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau nanti ini istiqmal, maka besok kita akan melaksanakan sholat tarawih. Namun kalau tidak istiqmal, sore nanti para ru'yat telah menyaksikan hilal lebih dari 2, berapa derajat, maka nanti setelah sholat isya kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Artinya besok Sabtu kita sudah melaksanakan berpuasa dan sudah dukhuli Ramadan, sudah masuk bulan Ramadan. Namun demikian kaum muslimin, kita tidak usah pusing mana yang benar, maka yang benar adalah mereka yang berpuasa, karena masing-masing mempunyai pedoman. Ada yang berpedoman dengan hisab, maka nanti sore sudah bermulai tarawih. Sedangkan yang berpedoman kepada ru'yatul hilal, melihat bulan, maka masih menunggu sidang isbat yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Lebih dari itu kaum muslimin, yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi
amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu ada 3 hal minimal yang paling utama yang harus kita pahami. Yang pertama dalam bulan suci Ramadan adalah kutiba alaikum syiyam. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa selama 1 bulan dengan syarat rukunnya dan ketentuannya. Apabila kita tidak mampu menjelaksanakan karena sakit atau pergi jauh atau sakit yang permanen, Allah sudah memberikan jawabannya di dalam Al-Quran. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau tidak mampu, ada suatu halangan syar'i, maka puasa itu bisa ditunda pada hari yang lain. Tetapi apabila ditunda hari yang lain itu tidak mampu karena sudah syuyuh, sudah tua, sakit permanen, kaum muslimin, maka itu bisa diganti dengan fidyah it'am ta'amil miskin, fidyah untuk memberi makan kepada orang fakir miskin. Jamaah kaum muslimin, di dalam berpuasa 1 bulan ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa, yang artinya barang siapa yang berpuasa selama bulan suci Ramadan ini, puasanya ikhlas, mengharap ridho Allah, rahmat Allah, maghfirah dari Allah, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dan dosa-dosa kita yang akan datang. Dan ini adalah yang paling kita tunggu-tunggu. Betapa besar rahmat dibalik kita diampuni dosa yang lalu, sengaja maupun tidak sengaja, dan dosa-dosa yang akan datang. Ini adalah merupakan rahmat yang sungguh luar biasa. Nabi menyampaikan hadis ini kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua kaum muslimin adalah di dalam bulan suci Ramadan itu unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hal yang sangat penting yang harus kita ketahui di dalam bulan suci Ramadan adalah turunnya Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi landasan hukum pembeda antara yang benar dengan yang batil. Jamaah kaum muslimin, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi kepada orang-orang yang ahli membaca Al-Quran atau fadilah daripada membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah. La aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harfun, rawahu Tirmidzi. Luar biasa. Di dalam bulan suci Ramadan, selain kita berpuasa yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu, Allah menurunkan Al-Quran tepatnya pada tanggal 17 bulan Ramadan yang kita kenal selama ini dengan sebutan atau nama Nuzulul Quran. Quran ini merupakan kitab suci bagi umat Islam, menjadi pedoman pertama di dalam beragama Islam. Maka Nabi memberikan listik kepada kita tentang kehebatan Al-Quran. Barang siapa yang membaca kitab Allah, membaca 1 huruf saja kitab Allah, falahu bihi hasanatun, kata Nabi, maka akan mendapatkan 1 kebaikan. Pertanyaannya, apa ada orang membaca Al-Quran cuma 1 huruf? Minimal itu 1 ayat biasanya. Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad. Ini 1 huruf.
satu ayat, atau alif lam mim sudah satu ayat. Dan kata Nabi, falahu bihi hasanatun, tiap satu huruf itu kebaikan, wal hasanatu bi asri amsaliyah, dan tiap-tiap satu huruf dikalikan 10, Pak. Jadi panjenengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, ya di bulan Ramadan atau tidak bulan Ramadan, lebih-lebih bulan Ramadan, akan dilipat-lipat gandakan kali berapa kali. Luar biasa. Satu huruf baca Al-Quran diberi satu kebaikan, dan dikalikan tiap-tiap satu kebaikan itu dikalikan 10 kebaikan. Luar biasa. Rasulullah menyatakan, la aqulu, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Kata Nabi, saya tidak mengatakan pahala membaca satu ayat alif lam mim itu satu huruf, tapi Nabi mengatakan walakin alfun harfun, tapi alif satu huruf, lam itu juga satu huruf, wal mim satu huruf. Berarti alif lam mim itu sudah 3 huruf, tiap satu huruf satu pahala, tiap satu pahala kebaikan dikalikan 10. Maka panjenengan membaca alif lam mim saja itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan yang tidak bisa membaca secara kasat mata, setelah tarawih ambil tasbih, membaca surat alif lam mim, ayat alif lam mim, kalau diputar sampai habis tasbih itu 100, maka 100 itu tiap-tiap huruf dikalikan 10, dan ada 3 huruf berarti 30 kali 100, maka 300. Saudara-saudara kaum muslimin, jangan lengahkan, jangan tinggalkan, jangan sia-siakan di bulan Ramadan. Lebih-lebih bagi yang al-mahirul Quran ma'asyafa'atul kiramil bararah, orang yang mahir Al-Quran itu pahalanya di sisi Allah besok dikumpulkan dengan orang yang mulia-mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lewatkan turunnya Al-Quran bulan suci Ramadan, perbanyak membaca Al-Quran. Saya yakin kalau kita ini sudah terbiasa ikut jamaah tahlil, minimal surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Fatihah itu hafal di luar kepala. Kalau itu panjenengan baca berkali-kali. Bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran, berapa hurufnya tinggal mengkalikan saja dengan syarat niatnya nawaitu qara'ul Quran, qira'atul Quran lillahi ta'ala, bukan yang lain. Yang ketiga kaum muslimin, kehebatan di bulan Ramadan yang sangat menonjol adalah anzallahu fi lailatul qadar. Di dalam bulan suci Ramadan Allah menurunkan sebuah keistimewaan malam yang namanya Lailatul Qadar, malam Qadar. Di mana keistimewaan Lailatul Qadar ini oleh Allah hanya diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita semua, tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Kemudian gerangan apakah keistimewaan malam Lailatul Qadar? Jika kita beramal soleh tepatnya pada malam Lailatul Qadar, turunnya Qadar, maka tiap amalan kita itu sama dengan kelipatannya 1000 tahun, 1000 bulan. Min alfi syahrin, kebaikan kita semalam, kita tarawih semalam, tadarus malam, asalkan malam itu tepatnya Lailatul Qadar, sama dengan kita sholat isya, tarawih, witir berjamaah, itu nilainya sama dengan 1000 bulan. Karena Lailatul Qadar itu turunnya pada malam hari, dan malam hari itu terdiri dari 30 hari. Maka menurut para ulama, beberapa ahli, barang siapa yang melaksanakan jamaah isya, tarawih, witir, itu sudah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Lebih-lebih setelah itu melakukan ziyadatul qiyamul lail,
menambah lagi sholat-sholat sunnah tahajud, sholat-sholat yang lain, ditambah baca Al-Quran, maka itu adalah luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin jangan sekali-kali dilewatkan kesempatan para orang-orang yang ahli sufi itu selalu berdoa, ya Allah, ketika kami sekarang ini berada pada bulan suci Ramadan, gerangan apakah memberi umur yang panjang lagi kepada kami sehingga akan berjumpa pada bulan Ramadan berikutnya. Kita sekarang ini sudah pada ujung, betul-betul ujung bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kalau nanti tolaul hilal, terbit hilal tanggal 1, maka nanti setelah kita sholat maghrib kita akan faroha bidukhuli Ramadan, menyambut dengan bahagia ketika diputuskan tentang keputusan sidang isbat sekarang adalah 1 bulan Ramadan. Kita senang nanti dengan putusan itu, kita sambut secara gembira. Maka barang siapa yang akan gembira ketika datangnya Ramadan, diputuskan bulan Ramadan, maka mereka jasadnya akan diharamkan oleh Allah ke dalam api neraka. Man faroha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira, senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka kita akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua selama Ramadan diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin, taufik dan hidayahnya, sehingga kita betul-betul bisa menikmati lezatnya ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin ila alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala min azamil qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين واغننا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم طول أمورنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وأصلنا أعمالنا ووسع أرزاقنا وثبت إيماننا وحسن أخلاقنا
بفضلك إنك على ما تشاء قدير. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولنعم يزدكم ولذكر الله أكبر.